Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 560 Lelang. Ini. Pada saat itu, Jiang Wuxiang berada dalam situasi yang agak sulit. Dia tidak tahu apakah akan menerima hadiah atau tidak, jadi dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng dan Zhang Tianyi. Saudara Wuxiang, terima saja mereka. Lagi pula, Senior Yue telah menjaga kita dengan cukup baik, jadi sudah sepantasnya kita saling menjaga di masa depan. Chu Feng tersenyum. Dia selalu menghargai kebaikan dan membalas budi. Meskipun Yue awalnya berniat tidak jujur saat menghubungi mereka, bagaimanapun juga dia telah membantu mereka. Jadi, sudah sepantasnya dia juga menjaganya. Sedangkan untuk orang lainnya, karena Yue membawanya dengan sukarela, mereka tidak diragukan lagi memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi, tidak ada masalah baginya untuk memanfaatkan kedekatannya dengan Yue dan juga memperoleh sedikit keuntungan dengan bersama Chu Feng dan yang lainnya. Setelah mendengar perkataan Chu Feng, Jiang Wuxiang tidak ragu lagi dan menerima hadiah itu satu persatu. Ah, terima kasih Junior Chu Feng, terima kasih Junior Wuxiang, terima kasih, terima kasih. Hal yang membuat Chu Feng dan yang lainnya terdiam adalah setelah Jiang Wuxiang menerima hadiah, Yue dan temannya benar-benar membungkuk dan mengucapkan terima kasih tanpa henti. Tingkat keterampilan menjilat mereka memang luar biasa. Su Rou, Su Mei, Jiang Wuxiang, Junior Zhang Tianyi. Apakah kamu tinggal di sini? Tetapi segera setelah menerima hadiah mereka, sebuah suara yang agak keras, namun sangat lembut, terdengar dari luar. Sepertinya semakin banyak orang yang mengetahui mereka menjadi murid instruktur ilahi dan datang memberikan hadiah, berharap dapat berteman dengan mereka. Namun Jiang Wuxiang dan yang lainnya tidak menerima hadiah dari orang-orang itu. Alasannya juga sangat sederhana, setelah makan, mulut menjadi mati rasa, oleh karena itu mereka tidak akan mengutuk mereka, setelah mengambil barang-barang mereka, tangan mereka menjadi pendek, oleh karena itu mereka tidak akan melawan mereka. Bukannya mereka mendekati dengan tidak baik, tetapi memang tidak ada gunanya berkenalan dengan orang yang tidak ingin berbuat apa-apa selain memanfaatkan mereka. Jika Anda makmur, mungkin mereka akan sangat patuh, dan menjadi sapi atau kuda sesuai keinginan Anda, tetapi jika suatu hari semuanya berantakan, mereka tidak hanya akan menghibur diri dengan kemalangan Anda, mereka bahkan akan menyerang saat Anda terpuruk. Akan lebih bijaksana jika Anda menjauhkan diri dari orang-orang seperti itu. Seperti itu, setelah beberapa gelombang orang datang, bahkan Jiang Wuxiang dan yang lainnya tidak tahan lagi karena orang-orang itu tidak berhenti mengganggu. Tidak mudah untuk menangani mereka. Namun, saat Chu Feng dan yang lainnya merasa kesal, Yue dan yang lainnya bersikap cukup puas diri. Tentu saja itu bukan Schadenfreude. Alasan mereka merasa senang adalah karena Chu Feng dan yang lainnya menerima hadiah mereka. Lagi pula, kedudukan mereka di Akademi Empat Lautan tidaklah tinggi, dan mereka yang datang membawa hadiah berada pada kedudukan yang lebih baik daripada mereka. Tetapi orang-orang seperti mereka semua ditolak masuk oleh Chu Feng dan lainnya, sementara mereka menerima perawatan untuk tamu terhormat. Bahkan jika mereka tidak ingin merasa puas diri, mereka tidak bisa. Ini adalah pertama kalinya di Akademi Empat Lautan mereka merasa lebih unggul. Para junior, saat ini, nama kalian sangat bergema. Akan ada lebih banyak orang yang datang untuk berteman dengan kalian. Jika terus seperti ini tidak akan berakhir. Aku khawatir kamu bahkan akan kesulitan tidur nyenyak malam ini. Bagaimana kalau aku membawamu ke tempat tinggal lain? Namun, meskipun merasa senang, Yue tidak lupa untuk menghilangkan kekhawatiran mereka, jadi dia mengusulkan atas inisiatifnya sendiri. Oh, Senior Yue, bisakah kau mencari tempat yang agak tenang untuk kami beristirahat? Kami tidak akan diganggu oleh siapapun lagi. Jiang Wuxiang mengungkapkan rasa tidak yakinnya. Jika orang-orang itu bisa mengetahui bahwa mereka tinggal di sini, bagaimana mungkin mereka tidak bisa melakukannya setelah mereka bertukar tempat? Itu sangat mudah. Ada catatan tentang kalian yang tinggal di tempat ini, jadi tentu saja mudah untuk menemukan kalian, tetapi jika kalian datang ke kediaman di tanahku, tentu saja, mereka tidak akan dapat menemukan kalian, kata Yue. Apakah ini tidak terlalu merepotkan? Tanya Chu Feng. Yang lebih penting, dia khawatir Yue akan menyinggung banyak orang dengan melakukan itu, dan takut dia akan menarik masalah yang tidak perlu. Jangan khawatir. Meskipun tanahku tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Ada gunung, sungai, danau, belum lagi rumah-rumah kosong, lingkungan di sana juga jauh lebih baik. Singkirkan kekhawatiranmu dan ikuti aku. Yue menepuk dadanya, meyakinkan. Melihat itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak ragu lagi. Setelah berkemas, mereka mengikuti Yue dan pergi. Namun sebelum berjalan ke teleportation array, mereka menemukan ada orang-orang yang terbang tanpa henti di langit, menuju ke area pusat kota besar itu. Selain itu, di wajah mereka tampak sedikit kegembiraan dan kerinduan, seolah-olah ada kesempatan baik. Senior Yue, apa tujuan orang-orang itu datang ke sana? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah, setiap tahun, pada saat seperti ini, di pusat kota, akan ada beberapa pelelangan.
Selama kamu memiliki harta karun, kamu dapat menjualnya dengan harga yang cukup bagus. Tentu saja. Karena lelang ini diselenggarakan oleh Forces Academy milikku, akan ada biaya pemrosesan yang diambil. Junior Chu Feng, apakah ada yang ingin kau lelang? Jika ada, kau bisa melakukannya dengan status kedua juniormu. Mengingat posisi mereka saat ini, tidak perlu ada biaya pemrosesan. Yu He menjelaskan. Karena orang-orang di sini datang dari berbagai tempat, setiap tahun akan ada beberapa harta karun aneh yang dilelang. Bahkan ada orang yang datang ke sini, bukan untuk bergabung dengan Akademi Forces, tetapi untuk melelang harta karun dari tangan mereka. Jika Anda tertarik, tidak ada salahnya untuk datang dan melihat-lihat karena pelelangan yang hanya diadakan setahun sekali ini dapat dihitung sebagai festival langka. Bahkan banyak murid dan tetua Akademi Empat Lautan akan datang untuk melihat kemeriahannya. Pada saat yang sama, murid yang datang bersama Yu He berbicara. Sepertinya dia juga cukup tertarik dengan pelelangan itu. Benar-benar. Chu Feng, karena lelang ini sangat menarik, mari kita lihat. Lagi pula, ini masih pagi, jadi mengapa tidak ikut bersenang-senang? Mendengar kata-kata itu, Su Mei menjadi tertarik dan mulai menggoyangkan lengan Chu Feng sambil menariknya. Tidak apa-apa. Kebetulan aku punya beberapa barang yang ingin kujual, jadi aku harus merepotkanmu, Senior Yu He. Kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Saat itu, selain sumber daya kultivasi, ia memperoleh beberapa harta berharga dari dinasti Ji. Itu adalah kekayaan yang dikumpulkan dinasti Ji selama beberapa ribu tahun. Awalnya, dia ingin menggunakan harta karun tersebut untuk memperdagangkan sumber daya kultivasi yang dijarah oleh pendiri naga biru dan leluhur lama dinasti Jiang dari dua dinasti lainnya, tetapi mereka hanya memberikan sumber daya kultivasi kepada Chu Feng dan tidak mengambil harta karunnya. Saat ini, semua harta karun tersebut ada di tangan Chu Feng. Terlebih lagi, karena tidak ada gunanya menyimpannya, akan lebih baik bagi Chu Feng untuk menjual barang-barang itu, mengubahnya menjadi sumber daya kultivasi. Kemudian, sisakan sebagian untuk keperluan darurat pribadi, dan sisakan juga sebagian untuk Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang, untuk situasi yang tidak terduga. Setelah memutuskan, Chu Feng dan yang lainnya pergi ke tempat pelelangan. Tempat itu berupa alun-alun yang sangat besar, dan di dalam alun-alun itu, orang-orang membentuk gunung dan lautan. Di dalam alun-alun itu terdapat lebih dari 100 panggung pelelangan, yang menjual berbagai harta karun. Dapat dikatakan bahwa sekelompok besar orang mengelilingi setiap panggung lelang, menawar tanpa henti dan melampaui batas penawaran. Itu adalah pemandangan yang sangat heboh. Hanya di tengah alun-alun, panggung lelang terbesar dan termewah, yang benar-benar kosong. Meskipun tidak ada yang dilelang di panggung, bagian luar sudah penuh dengan orang, dan wajah mereka sangat menantikan apa yang akan terjadi.